Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut lagi nge-review manual yang berjudul Academy Swordmaster ya, yang dimana di sini kita melihat chapter penyebab lah ya, penyebab kenapa si elf yang udah baik hati ini menolong MC dan teman-temannya ya, yang di chapter sebelumnya ya udah dikasih cuplikan dia tewas. Nah, ini yang gue review di chapter 42, yang dimana nanti kita akan melihat pertarungan antara monster elf ya yang melawan elf lainnya. Nah, nggak tahu kenapa di sini si Sarante nama elfnya ini diincar sama elf lain yang kemarin di chapter 41 kan ada tuh cuplikan atau chapternya yang cewek. Sepertinya dia memiliki hubungan sama monster-monster gitu sih, seperti jenis iblis ya kalau gue lihat, tapi gue nggak tahu apakah tapi dalam wujudnya sih masih kayak elf biasa, elf yang emang benar-benar dari hutan lah, bukan dark elf ya. Beda sendiri kalau dark elf. Nah, kemungkinan di sini si Sarante ini, si elf ini mempunyai identitas atau sesuatu hal yang misterius yang emang diinginkan lah oleh si elf ini, yang nantinya bakalan bikin atau ngerecok lah ya, yang ngebunuh sampai nggak tahu yang ngebunuh dia ini antara si elf ini atau monster lainnya. Intinya sama-sama mau bikin perhitungan atau ada dendam lah ya sama si Sarante ini. Nah, meskipun kita lihat berarti si elf ini dia itu lebih tipe orang yang bukan pertarung ya, gaya pertarung, mungkin dia support ya, tipe orang support. Makanya waktu di chapter sebelumnya dia nolongin MC buat buat bikin kutukan yang ada di MC itu enggak terlalu kuat ya bekerjanya, jadi dikasih kayak ramuan gitu, dan akhirnya si MC udah bisa kayak makin kebuka kekuatannya sedikit demi sedikit, dan ya begitulah dia akhirnya pergi dan mencari atau memburu ya yang di awal dia cari. Nah, di sini malah padahal udah pakai kayak penutup diri ya, rumah si elf ini tetap aja bisa diketahui oleh si elf ya, karena sama bangsa elf kali ya. Berarti kalau sama bangsa elf itu emang agak sulit ya, karena dia tahu melihat untuk sebutan sihirnya biasa kita sebut bearer ya kali ya. Ya, berarti Sarante, tapi yang cewek ini belum kita tahu nih namanya siapa nih ya. Sepertinya dia itu emang punya dendam atau punya tujuan kenapa dia ngebunuh si Sarante ini, atau ada hal yang dia inginkan. Apalagi si elf ini ya yang udah nolong MC ini juga identitasnya itu masih misterius. Nah, gue memperkirakan kalau si Sarante ini itu bisa jadi dia ini punya kekuatan yang bisa meramalkan masa depan, entah itu dia pernah juga ke masa depan, karena di cuplikan atau di chapter sebelumnya tuh ada hal yang dimana dia kayak mengetahui akhir dari dunia. Maksudnya tuh kayak ngeraba lah, kayak MC dulu kan bertarung melawan ras malaikat dan lain yang di kehidupan yang di awal ya. Nah, si MC pun di sini kayak ngerasa nggak asing nih sama si elf ini. Nah, takutnya si elf ini juga ikut dulu itu dia pernah ke masa depan, meskipun enggak bereinkarnasi kayak si MC, kemungkinan dia bisa aja berpindah-pindah waktu. Kalau nggak berpindah waktu kayak di masa depan ke masa lalu, berarti dia ini punya kekuatan meramalkan berkat si bantuan si batu. Tahu kan batu yang dianggap sama elf ini dewa itu tuh ya. Nah, di chapter pertemuan di elf itu kan si elf ini sempat kayak ngomong sama batu kan, apakah mungkin sudah waktunya. Nah, berarti si batu itulah sumber kekuatan dari si elf ini, memberitahulah kalau kejadian-kejadian musibah atau bencana yang akan datang. Nah, makanya di sini dia menyambut si MC dengan baik. Kemungkinan dia tuh tahu kalau ternyata si MC ini kunci dari solusi bencana atau masalah yang akan datang nih. Nah, makanya dia sampai tahu kalau si
MC ini punya kutukan bla 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 ya kan. Kemungkinan itu ya dari si batu itu kekuatannya. Nah, meskipun di awal itu kita ngelihat dia ngasih tahu si Elf bahwa hanya dia dong yang bertahan untuk memuja dewanya sendiri, atau yang lainnya tuh udah pada pergi dan lain-lain lah. Nah, kita nggak tahu di masa lalunya kenapa ya. Yang sepertinya yang tahu atau kunci dari masa lalu si Elf ini adalah si Elf yang baru lagi nih, yang cewek yang datang, yang emang benar-benar mau ngebunuh si Elf ini. Kalian bisa lihat, nah dia ini tahu sepertinya identitas serta siapa sih si Saranta ini dan kenapa ada di sini sendirian ya, dan terus kayak ngelindungi sebuah batu gitu dan ngebuat barrier gitu. Dia gitu kayak ngelindungin sesuatu hal di situ, entah itu batu dewa yang disembah atau hal lain, makanya belum dikasih clue-nya lagi. Tapi kalau menurut gua ya kemungkinan ada suatu hal rahasia yang disembunyikan oleh si Saranta ini, bukan hanya tentang batu ya, bukan hanya tentang batu, makanya dia tetap tinggal di situ. Bayanginnya dia aja udah hidup 1000 tahun ya, yang berarti dia ini udah kemana-mana dan berakhir menetap di hutan tersebut ya. Dan kita lihat cuman dia doang, ternyata nggak ada kawannya, dan kawannya pun pada mencerai, ibaratnya kayak udah pada capek ya kan, nggak ada kejelasan, nggak ada tujuan menurutnya. Nah, nanti di chapter ini kita akan melihat pertarungan antara F dan teman MC kawan-kawan dan juga penyebab matinya atau tewasnya si Saranta ini ya, atau dibunuh ya. Si MC nggak bisa ngelindungin. Kalau kita lihat dari cuplikannya, si MC itu udah babak belur ya, berarti kekuatannya. Yang intinya kita lihat aja nanti nih di chapter-chapter yang akan muncul ya. Ya nggak tahu beberapa chapter yang akan selesai di chapter ini sampai MC benar-benar berakhir pertarungan melawan elf lain, atau enggak elf ini itu adalah salah satu anggota atau organisasi bintang dan gelap itu ya yang diomongin di chapter ini. Yang nyari Sarante bisa jadi nih. Bisa jadi Sarante ini adalah dulu anggota dari organisasi. Kita nggak ada yang tahu ya kan. Makanya kemungkinan dia pengkhianat dan lain-lain. Nah bisa jadi seperti itu. Kemungkinan sih kalau si elf ini anggota organisasi itu besar, kata gua. Kemungkinan itu besar. Ya kalau bukan itu berarti, apalagi dia bisa ngendalin monster yang hampir sama kayak anggota lain. Cuman bedanya kalau anggota lain kan monsternya kayak batu, kita yang baru kita perlihatkan. Tapi rata-rata dari organisasi yang kemarin dibantai MC itu ternyata bisa mengendalikan monster. Nah sama kayak elf ini nih. Wow, pertanyaan besar itu ya. Nanti kemungkinan bakalan dijawab di chapter ke depannya. Oke? Mungkin sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Nanti kita lanjut lagi nge-review dan sampai jumpa lagi di next video.